Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke Mabes Polri. Siap, laksanakan. Lanjutkan. Kepala Kepolisian masuki lapangan upacara. Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Kepada bendera merah putih, hormat senjata. Gerak. Gerak. Wakapolres yang saya hormati rekan-rekan Kabak Kasat Pejabat Utama, yang saya hormati rekan-rekan Kapolsek jajaran, para perwira, yang saya hormati juga seluruh personil Polres HST, ASN yang hadir dalam pelaksanaan apel pagi. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025 dengan tema Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Tema ini dipilih agar Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025 ini dapat membawa nilai-nilai semangat dan kekuatan untuk bangkit menuju masa depan Indonesia kuat. Tepat di tanggal 20 Mei 2025 kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa, halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa, tetapi dengan kebangkitan, kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian menolak untuk terus terjajah. Sampai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Namun, kebangkitan itu bukanlah sebuah peristiwa yang selesai dalam satu masa. Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup. Ia menuntut kita untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, tetapi menuntut keberanian untuk menjawab tantangan zaman ini. Zaman yang menghadirkan ujian jauh lebih kompleks, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital kita. Di zaman ketiga batas-batas geografis makin kabur, dan peradaban bergerak dalam kecepatan yang tak lagi ditentukan oleh jarak, melainkan oleh kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan. Di tengah arus besar ini, Indonesia tidak berdiri terombang-ambing, tidak pula berdiri di tepi sebagai penonton. Pilihan ini bukan tanpa landasan. Sejak awal, para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip yang menjadi jangkar kita dalam menghadapi dunia. Politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam arus globalisasi yang semakin kuat, kita bersyukur bahwa Indonesia terus melangkah dengan tenang, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian.
prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi pedoman sejak awal kemerdekaan. Senantiasa menuntut langkah kita di tengah polarisasi dunia. Indonesia mengambil posisi sebagai transpartner, bebas dalam menentukan kepentingan nasional, dan aktif membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak. Prinsip inilah yang menjadikan Indonesia kian dihormati di berbagai forum internasional. Dalam 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Gibran dan Kabinet Merah Putih, dimulai dari langkah-langkah yang berangkat dari hal-hal yang paling mendasar, yaitu kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Karena kebangkitan yang besar itu justru dibangun dari fondasi-fondasi yang sederhana, dari kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati yang lapang. Di bidang kesejahteraan sosial, melalui program makan bergizi gratis, lebih dari 3,5 juta anak Indonesia kini menikmati akses pada makanan bernutrisi. Langkah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi landasan penting bagi masa depan bangsa. Sebab kemajuan tidak selalu dimulai dari proyek-proyek besar, melainkan dari sebuah piring makan yang penuh dari anak-anak yang pergi ke sekolah tanpa rasa lapar, dengan semangat belajar yang tumbuh karena tubuh mereka cukup gizi. Di bidang kesehatan, lebih dari 777.000 masyarakat sudah merasakan manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Bukan hanya soal berobat, tapi tentang memberi rasa tenang bahwa siapapun, dimanapun, berhak merasa aman ketika berbicara dengan kesehatan. Akses pengobatan tidak lagi bergantung pada tebalnya dompet, tapi pada keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat. Layanan ini juga semakin mudah dijangkau lewat pemanfaatan teknologi digital. Masyarakat bisa mencari informasi kesehatan, konsultasi dokter secara daring, dan mengakses layanan medis langsung dari ponsel mereka. Dengan cara ini, layanan kesehatan menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Di bidang ekonomi, penentuan dan antara investment agency menjadi wujud komitmen untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui upaya ini, terbuka peluang untuk membuat kemandirian ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas. Di bidang pengembangan manusia, mempercepat hadirnya pusat-pusat latihan vokasi dan penguatan talenta digital untuk menjawab tantangan besar di era transformasi digital. Melalui kolaborasi dengan dunia industri, pemerintah Indonesia mendorong terbukanya lebih banyak program pelatihan yang relevan dan kebutuhan pasar, termasuk dalam penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis. Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan segera diresmikan Iwan Center of Excellence. Saudara-saudara yang saya hormati, seluruh upaya ini berpeluang pada satu tujuan besar, membangun masa depan yang tidak hanya lebih maju, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat. Saat ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa, dan dalam semangat itu pemerintah telah menetapkan cita-cita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. 8 misi besar untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar terasa di tengah kehidupan rakyat. Di balik setiap kebijakan fiskal, setiap program sosial, dan setiap langkah strategis selalu ada satu tujuan yang diingat oleh pemerintah Indonesia, agar setiap rakyat Indonesia di kota besar maupun di pelosok desa merasa dilibatkan dan diperdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri. Untuk itu, mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah. Perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat namun kokoh menopang kehidupan. Karena sesungguhnya kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan, dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan dirasakan bersama. 117. Mari melangkah bersama dengan langkah yang tenang namun penuh keyakinan, menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih beradab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, tertanda Mutia Tiada Hamid.
hanya untukmu yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang tak pernah terputus. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kami dapat melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-117 tahun 2025 dengan penuh semangat dan hikmat. Ya Rob, Engkau telah menganugerahkan dosa-dosa para pahlawan kami dan limpahkanlah kasih sayangmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih Bapak. Bubarkan. Bubarkan. Upacara